Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Peru. Penduduk Peru digemparkan oleh seorang nelayan yang menemukan tengkorak manusia yang telah gepeng terhimpit bebatuan. Tengkorak tersebut ditemukan di sekitar aliran sungai yang cukup curam. Tidak diketahui pasti siapa dan berasal dari mana tengkorak tersebut hingga terjepit di bebatuan yang curam. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Natasha de Crombuch lahir pada tanggal 20 Januari 1994. Ia merupakan putri dari pasangan Erich dan juga Sabine de Crombuch. Natasha merupakan seorang pengacara muda asal Belgia. Umurnya sekitar 28 tahun waktu itu. Natasha tinggal di dekat Brussels, Belgia. Ia merupakan perempuan baik, pintar, dan juga menarik. Tak heran jika setelah menyelesaikan studi hukumnya, Natasha langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan, yaitu Allianz Group. Di perusahaan tersebut, Natasha bekerja selama 4 tahun. Pada September 2022, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Amerika Latin selama 6 bulan. Natasha memiliki hobi yang cukup unik. Ia sporty, cerdas, suka berpetualang, mudah bergaul, dan juga tentunya mandiri. Natasha sangat suka sekali akan berpetualang dan juga kebebasan. Dia sangat suka dengan penemuan-penemuan baru. Perjalanan ke Amerika Latin ini juga merupakan kesempatannya untuk menyalurkan hobinya yang selama ini sudah ia idam-idamkan, dan juga ia ingin merenungkan apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Pada tanggal 1 Januari, petualangan Natasha dimulai. Natasha terbang dari Brussels ke Peru untuk memulai perjalanannya. Setelah mengunjungi Peru, Natasha melakukan perjalanan bersama backpacker lainnya untuk mengunjungi Cordillera Blanca. Petualangan selanjutnya yaitu dengan berjalan kaki ke Laguna dan juga Gletser Pastoruri. Petualangan yang cukup seru. Natasha sangat senang. Setelah perjalanan 4 hari, dia akhirnya tiba di Machu Picchu. Dari Machu Picchu inilah ia berangkat bersama temannya dengan bus ke Puno. Di tepi danau Titicaca, di sana ia mengunjungi Pulau Uros, Amantani, dan juga Takwil. Di pulau ini juga Natasha sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun. Natasha juga sempat memberitahu orang tuanya melalui telepon seluler. Ia menceritakan hal-hal menakjubkan yang ia temui selama perjalanannya. Ia juga memberitahu kepada orang tuanya bahwa ia akan berencana untuk pergi sendirian ke Ngarai Kolka. Tidak hanya itu, Natasha juga menjelaskan kepada orang tuanya bahwa jika nantinya ia sulit dihubungi, mungkin itu karena sulit sinyal. Setelah merayakan ulang tahunnya yang menyenangkan itu di Pulau Titicaca, Natasha beristirahat selama beberapa hari. Natasha beristirahat di sebuah oasis untuk mempersiapkan sisa perjalanan selanjutnya. Pada Februari, Natasha membeli tiket penerbangan dari Peru ke Bogota. Setelah landing, ia sampai di Cabana Cairns. Cabana Cairns ini adalah sebuah kota kecil berpenduduk 3.000 jiwa. Kota kecil ini terletak di ketinggian kurang lebih 3.200 meter di Andes, Peru. Ini merupakan titik awal solo traveling Natasha untuk 3 perjalanan di Colca Canyon. Natasha naik bus wisata dari Puno ke Chivay, kemudian ia naik bus kolektif untuk tiba di pedalaman Cabana Cairns. Perjalanan Natasha ini sempat terekam oleh CCTV di sebuah hotel di Pakanama. Sejak saat itulah Natasha hilang kontak dengan keluarganya serta teman-temannya. Beberapa hari berlalu, Natasha tidak kunjung menghubungi orang tuanya serta teman-teman terdekatnya. Semua mulai panik dan akhirnya teman-teman Natasha
Natasha sepakat untuk membagikan pemberitahuan hilangnya Natasha di media sosial. Teman dan kerabatnya menghubungi sebuah akomodasi di tempat itu. Turis yang ditemui Natasha selama perjalanan ke Peru dan juga polisi setempat. Selanjutnya, orang tua Natasha melaporkan hilangnya putri mereka ke polisi Belgia. Polisi Belgia memulai penyelidikan. Mereka menyelidiki melalui telepon seluler, komputer, flat Natasha, dan juga analisis-analisis yang mungkin nantinya akan membantu kepolisian. Polisi juga menanyai teman-teman Natasha dan juga tempat-tempat yang sudah dilewati oleh Natasha. Setelah mendapat laporan serta pemberitahuan tentang Natasha sudah semakin viral, pihak kepolisian langsung memerintahkan pencarian Natasha di Kenya. Tidak hanya polisi saja, banyak sekali sukarelawan datang untuk membantu pencarian. Polisi menyelidiki 3 hotel, yaitu Hotel La Estancia, kemudian Mirkors House, dan juga Pakanama, di mana Hotel Pakanama ini merupakan hotel terakhir yang merekam keberadaan Natasha. Pada tanggal 7 Februari, Jeffir merupakan sebuah konsultan kehormatan Belgia. Ia mengantar orang tua Natasha. Mereka berhenti di Chivay untuk menemui jaksa Bejarano yang bertanggung jawab atas hilangnya Natasha. Sore harinya mereka tiba di Cabana Cons, di mana kerumunan jurnalis telah menunggu mereka. Mereka bertemu dengan polisi setempat dan juga polisi penyelamat di pegunungan. Di malam hari mereka mengadakan pertemuan dengan pemandu dan juga petugas penyelamat untuk melakukan inventarisasi dan juga mengordinasikan pencarian di Ngarai. Selama seminggu, pencarian terus dilakukan. Pertemuan diadakan baik di sekitar tempat hilangnya Natasha dan juga tempat-tempat yang Natasha pernah lalui. Komisi Rogotori Internasional dikirim oleh Belgia ke Peru sehubungan dengan telepon Natasha dan juga untuk meminta pengiriman petugas polisi Belgia ke Peru. Orang tua Natasha juga membuat seruan di radio lokal, menghubungi liputan media yang besar yang sering membahas mengenai kasus-kasus ini di Peru, Belgia maupun di dunia. Pada tanggal 15 Februari, 70 petugas polisi tiba di Ngarai. Mereka ditemani oleh anjing pelacak dan juga ditemani dengan drone. Misi mereka akan berlangsung selama 3 minggu. Pada tanggal 22 Februari, 3 petugas polisi Belgia tiba di Ngarai untuk membantu tim Peru dan juga bertukar informasi. Namun semua tidak membuahkan hasil. Hingga pada bulan keempat setelah hilangnya Natasha, pencarian pun dihentikan. Pencarian dihentikan pada tanggal 26 Mei. 4 bulan setelah itu, pada tanggal 16 September, 3 nelayan menemukan mayat di dasar sungai Kolka, sekitar 20 km dari jembatan Lahluar dan juga 10 km dari jembatan Koko. Berita temuan nelayan ini sampai di telinga orang tua Natasha. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pergi bersama Mayor Ricardo Kern dan juga 3 polisi. Mereka pergi untuk mengikuti penyelidikan dan juga ekspedisi di Kolka. Para nelayan mengumumkan penemuan mereka di subprefektur Koko di Kolka Canyon. Pers menyampaikan informasi tersebut dan menerbitkan foto tengkorak yang tersangkut di antara 2 batu. Polisi, jaksa federal, dan juga 4 ahli forensik dari Peru turut bergabung dengan mereka. Sekitar 15 orang turun ke Ngarai dan juga menyeberangi sungai dengan mempertaruhkan nyawa. Mereka dibantu oleh para nelayan dan juga penduduk desa. Setelah bersusah payah, akhirnya sekitar 15 orang yang turun langsung memberanikan diri bermalam di Ngarai. Sebelum akhirnya mereka akan membawa jenazah kembali ke Kolka Canyon. Keesokan harinya, penduduk desa kecil itu menyembunyikan lonceng gereja untuk memberi penghormatan kepada jenazah.
Jenazah yang sudah berupa tengkorak itu dibawa ke rumah sakit untuk dianalisis guna mengidentifikasi siapakah sebenarnya jenazah tersebut. Selanjutnya, tim forensik segera memanggil orang tua Natasha untuk masuk ke kamar pengambilan DNA. Setelah masuk, orang tua Natasha kaget karena mereka mengenali anting yang tertinggal di telinga tengkorak itu. Dokter segera melakukan tes DNA. Setelah tes DNA itu keluar, ternyata tes DNA tersebut menunjukkan hasil yang positif yang menyatakan bahwa jenazah itu merupakan jenazah Natasha dan juga resmi diidentifikasi. Media mengumumkan bahwa mayat yang telah tinggal tengkorak itu ditemukan di Colca Canyon adalah milik Natasha. Selanjutnya, orang tua Natasha akhirnya membawa jenazah Natasha kembali ke Belgia. Setelah sampai di Belgia, orang tua Natasha langsung mengadakan penghormatan kepada Natasha. Penghormatan terakhir ini diadakan di Lichtenberg, Belgia. Itulah cerita mengenai Natasha de Krombosch. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.